Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana step atau langkah dalam mencari referensi menggunakan Google Scholar gitu. Jadi ini sangat bermanfaat nih bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin diberikan dosen tugas, review jurnal, ataupun sedang membuat makalah tapi kesulitan dalam mencari referensi gitu ya. Kalau mau pergi ke perpus mungkin malas gitu ya, malas membuka buku, malas pergi ke perpustakaan, mungkin jauh gitu ya. Ada cara simple atau mudahnya, yaitu kita gunakan yang namanya Google Scholar. Oke, gimana caranya? Oke, sama-sama kita eksekusi. Nah, langkah pertama, kita buka Chrome, kita ketikkan dulu Google Scholar. Oke, kalau sudah, tekan enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kita ambil yang paling atas. Oke, setelah itu, misalkan teman-teman ingin mencari materi apa. Contoh, di sini saya ingin mencari materi tentang interaksi manusia dan komputer. Atau kita buat sini, implementasi interaksi manusia dan komputer. Oke, kita cari. Nah, maka nanti itu dia akan menampilkan banyak referensi nih. Banyak penelitian-penelitian yang sudah membahas tentang interaksi komputer, interaksi manusia dan komputer nih. Ya, ini banyak. Bisa pula kita pilih tahun penerbitnya itu tahun berapa gitu. Di sebelah kiri di sini ada dari tahun 2024, tahun 2023, tahun 2020, atau bisa kita custom ya. Dari tahun berapa misalkan. Penelitian implementasi interaksi manusia dan komputer itu. Kita buat saja contoh dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Oke, kita klik. Nah, maka itu dia akan menampilkan referensi-referensi atau jurnal-jurnal dari tahun 2015 sampai tahun 2024 gitu ya. Nah, sangat mudah sebetulnya kalau pakai Google Scholar ini. Ini contohnya nih, tahunnya kan udah muncul nih, tahun 2022, tahun 2023, tahun 2022. Artinya jurnal itu terbit di tahun itu gitu. Nah, ada pula yang tahun 2019, ada yang tahun 2020 gitu ya. Sekarang kita kita buka satu. Seperti ini misalnya. Misalkan ini, kita klik kanan, link di utama ya. Oke. Nah, maka akan diarahkan ke websitenya ya. Nah, itu dia. Nah, di sini sekaligus pengantar ya. Kalau jurnal itu sudah terindeks, contoh Sinta gitu ya, terindeks Sinta, maka biasanya itu akan muncul di samping kanan ini atau di bawah sini bahwa jurnal itu sudah terindeks Sinta. Oke ya, Sinta itu sama lah seperti apa istilahnya, seperti akreditasi mungkin ya, akreditasi. Jadi yang paling tinggi itu dia Sinta 1, dan yang paling bawah atau yang paling rendah itu dia levelnya itu Sinta 6 begitu ya. Jadi Sinta 1 itu sudah Sinta yang paling tinggi gitu. Oke, kita cobakan saja, kita buka PDF-nya. Ini ya, kita klik. Nah, bisa kita arahkan dia full screen atau kita download PDF-nya gitu. Coba kita full screen kan ya. Nah, oke, seperti ini dia. Nah, ini adalah hasilnya. Ada jurnal yang menerbitkannya namanya Jurnal Literasi Informatika. Volumenya 2, nomornya 4, bulan November, terbitnya tahun 2023 gitu. Nah, sedangkan ini adalah judulnya, ini adalah penulisnya ya. Oke, ini adalah abstrak. Jadi abstrak ini dia sudah merangkum semuanya, sudah cukup. Nah, ini dia.
Oke, ada pendahuluan ya. Nah, jadi jurnal itu terdiri dari abstrak, pendahuluan, biasanya ada pula dia tambahkan landasan teori ya. Nah, setelah itu ada pula metode penelitian, lalu ada hasil ya, ada hasil lengkap biasanya. Nah, itu. Lalu ada kesimpulan dan saran. Setelah itu yang terakhir pastinya ada daftar pustaka. Gitu. Nah, ini adalah contoh cara mencari referensi atau jurnal. Nah, bagaimana cara kita ambil daftar pustakanya? Caranya gampang, cara mengambil daftar pustakanya atau referensinya ya. Itu tinggal kita klik site ini saja. Site ini klik, maka dia akan menampilkan beberapa format daftar pustaka. Ada yang format MLA, ada yang format APA, ada yang format Chicago, ada yang format Harvard ya, ada pula format Van Software gitu ya. Jadi kita pilih saja yang mana. Contoh, saya ingin mengambil yang format Harvard saja gitu. Kita klik ya. Lalu kita copy, kita pindahkan misalkan di daftar pustaka kita. Contoh ini makalah yang udah kita buat misalkan ya. Oke, kita masukin di daftar pustaka ini. Tekan enter, pastikan saja. Klik kanan, paste gitu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Oke ya, cukup mudah teman-teman ya. Cukup mudah, ini tinggal kita edit saja. Kita edit seperti ini gitu. Udah selesai. Nah, jadi itu adalah langkah untuk mencari referensi bagi teman-teman yang mencari tugas, yang review jurnal ya. Nah, pakai saja Google Scholar gitu. Apalagi misalkan yang akan kita cari topiknya yang lain. Misalkan mengenai konsep dasar PKN, enter gitu. Nah, ini dia konsepnya. Ada banyak. Ada yang buku, ada juga yang penelitian ya. Kalau buku coba kita lihat ya. Klik kanan, open linknya tab. Nah, ini dia buku ajar nih. Nah, ini dia nih. Ya. Cukup gitu. Jadi Google Scholar ini dia itu adalah bisa dikatakan tempat jurnal-jurnal itu terbit. Jadi dia terindeks Google Scholar gitu ya. Jadi banyak para mahasiswa atau maupun dosen maupun peneliti mencari referensi-referensi atau bahan itu salah satunya dari jurnal gitu, supaya memudahkan mereka gitu kan. Oke. Untuk mengambil daftar pustakanya sama, kita klik site ini. Nah, maka muncul seperti ini lagi. Kita ambil yang Harvard misalnya. Contohnya itu contoh penulisan daftar pustaka Harvard ya. Kita copy, kita pindahkan di daftar pustaka kita. Oke, kita kasih lah itu ya. Nah, ini udah jalan jadi. Oke, kita blok biar rapi. Kita tekan CTRL plus T. Nah, agak rapi dia kan. Kalau kurang itu lagi, tarik aja nih kita. Oke, bagus tuh daftar pustaka kita. Oke ya, itu dari buku dan juga dari jurnal. Nah, oke, atau ini kita buka, klik kanan, open link new tab. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah jurnalnya ya. Nah, coba teman-teman lihat, ini sangat penting ya. Jurnal ini jurnal dengan penelitian penerapan Google Meet dalam perkuliahan daring mahasiswa PGSD pada mata kuliah konsep dasar PKN SD saat pandemi COVID-19. Itu dia sudah terindeks Sinta 5. Ini sangat penting nih. Juga sudah terindeks Google Scholar, juga sudah terindeks Dimensions, Garuda. Oke, berarti hanya itu ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 itu ya. Nah, jadi cara kita melihatnya gitu, apakah jurnal itu sudah terindeks Sinta, biasanya langsung muncul ya di sebelah kanan sini, atau di bagian bawah
di bagian sini gitu. Jadi itu dia caranya. Nah, nanti jika teman-teman menghadapi kesulitan, misalkan tidak muncul tulisan Sinta 5, hanya muncul seperti ini saja, tinggal diklik saja nanti. Klik, maka langsung nanti diarahkan dia ke Sinta berapa gitu. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, langsung diarahkan nanti. Nah, nih, Sinta 5 gitu. Berarti judul tersebut dia terindeks Sinta 5 gitu ya. Mudah saja cara mencarinya teman-teman ya. Oke, sekarang coba kita buka jurnal ini. Tekan PDF sini. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada judul penelitian ya. Ada volume, volume 4 nomor 2. Tanggal terbitnya itu tanggal 14 Desember tahun 2020. Gitu. Ini nama penulisnya, Novialita Angga Wiratama. Ya, ada abstrak. Oke, jurnal itu terdiri dari abstrak ya. Oke, ada pendahuluan. Lalu ada pula metode. Berarti landasan teorinya itu dia gabung ke pendahuluannya. Oke. Setelah itu ada hasil dan pembahasan. Lalu pastinya ada kesimpulan. Ada kesimpulan dan ada daftar pustaka. Oke ya. Nah, kita ingin mengambil referensi penelitian ini. Ya, kita ingin mengambil referensi penelitian ini. Caranya seperti yang tadi. Kembali ke sini. Nah, kan yang ini tadi kan ya. Ambil saja, klik aja tulisan cite ini. Nah, oke. Ini yang muncul. Jadi kita tidak mengcopy yang ini ya. Kita tidak mengcopy yang di sini, bukan gitu. Bukan seperti itu caranya. Tapi cara mudahnya adalah misalkan ini tadi kan, kita klik aja cite. Nah, dia tampilkan langsung daftar pustakanya dengan judul penerapan Google Meet ya. Penulisnya adalah ini, tahun terbitnya ini ya. Oke, ini dia. Kita klik copy ya. Copy lalu kita pindahkan ke daftar pustaka kita. Oke, daftar pustaka. Nah, selesai. Ini kita edit, kita buat jenis tulisannya. Size-nya 12, jenis tulisannya adalah Times New Roman, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu pada video kita kali ini. Langkah dalam mencari referensi atau review jurnal ya, menggunakan Google Scholar. Sebetulnya ada aplikasi lain ya, tapi kita harus download dulu gitu. Nah, kita gunakan aplikasi ini saja. Bukan aplikasi sih, Google Scholar ini bukan aplikasi. Kita gunakan Google Scholar aja untuk mencarinya gitu. Oke ya, mungkin itu saja dulu teman-teman semuanya pada pertemuan langkah dalam menggunakan Google Scholar. Jangan lupa like dan share videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.